Harry Potter. Apakah benar gue penyebutannya dalam aksen bahasa Inggris? Gue gak jago banget main aksen-aksenan. Harry Potter, ya. Pokoknya Harry Potter ini adalah sebuah nama franchise dari kisah fiksi J.K. Rowling yang bakal dibuat ulang dan menjadi series di khusus HBO. Karena dari ulang ya pasti mulai syuting dari yang kecil lagi. Tapi kan Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint itu kan udah pada gede banget ya. Mau di AI-in seperti gimana pun juga sulit nih relasinya nih. Para penonton juga akan susah nih ngedeketin dan berusaha relate lagi sama karakternya. Ya udah pada gede, lu mau kecilin kayak gimana susah. Nanti mungkin adalah AI adalah akal-akalan Hollywood. Tapi ternyata akhirnya ini semua berujung pada sebuah keputusan untuk nge-recast para pemain dari Harry Potter yang khusus untuk series di HBO. So far sih nggak ada masalah sampai akhirnya orang-orang ngelihat siapa sih yang bakal memerankan Profesor Snape. Ternyata yang memerankan Profesor Snape adalah Papa Eziedu. Nah, dari sini aja pasti kalian sudah tahu dong kenapa orang-orang tuh, para fans itu tuh langsung pada ya. Jadi kayak tiba-tiba bentar nih kok mulai lagi nih sebuah kisah lama, sebuah cerita-cerita yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu ganti warna kulit. Jadi ini adalah kisah tentang Profesor Snape yang akhirnya di-recast, yang tadinya dia adalah orang kulit putih menjadi orang kulit hitam, dan para fans atau internet langsung marah. Bagaimana pendapat internet mengenai hal ini? Jadi gue belum tahu pasti apakah ini reboot atau melanjutkan atau ini adalah alternate universe. Tapi intinya bakal ada series Harry Potter baru di HBO. Yang kita masih belum tahu ceritanya bakal sama kayak yang di buku, ada interpretasi ulang atau gimana. Yang pasti ini semua akan segera terjadi karena cast-nya baru aja diumumin. Sorry banget kalau punya ucapan namanya kurang tepat dan mungkin informasinya kurang lengkap karena gue nggak terlalu movie goers itu. Tapi buat yang belum tahu, Harry Potter akan diperankan oleh Dominic McLaughlin. Lalu Hermione akan diperankan oleh Arabella Stanton, yang dulunya kita semua tahu Emma Watson, yang katanya sih udah pernah ada di Matilda the Musical dan Starlight Express. Ini gue salah info apa enggak nih? Correct me if I'm wrong ya. Lalu masketir terakhir kita yaitu Ron Weasley akan diperankan oleh Alistair Stout, dan dia gue nggak bisa nemuin pernah main di mana, tapi dia kayak pendatang baru nih. Dari yang bisa kita lihat kayak wah persis banget nih Harry Potter-nya, Hermione Ginger-nya sama Ron Weasley-nya itu kayak pas banget kan, bahkan sampai rambut merahnya. Jadi mungkin comic accurate, bukan comic, sorry, novel accurate ya, masih trust the original source-nya. Tapi gak tahu, gue bukan orang yang baca Harry Potter, gue baca buku pertama doang, oke, jadi dan itu pun udah lupa, itu zaman-zaman lagi hype-hype-nya. Gue dengan kesadaran penuh pada umur gue yang berapa belas tahun mungkin ya, terus minta ke Dolong Ton apa mau beli Harry Potter, terus pas baca buku ternyata baca novel berat ya. Tebel ya, capek ya. Gue nggak baca sampai habis, jadi nggak tahu apakah seakurat itu apa enggak. So far sih gue lihat di thread nggak terlalu ada masalah ya sama pergantian para masketir tiga kecil ini itu, siapa dan siapanya gitu, masih oke-oke aja. Tapi yang orang-orang rame tuh ke si Profesor Snape yang ternyata diganti sama orang kulit hitam, Papa Eziedu, yang pernah main di I May Destroy You dan Gangs of London. Gue belum nonton keduanya, gue nggak tahu bagaimana performa dia, tapi anggaplah dia punya standar acting yang udah lumayan karena ya lumayan juga tuh jobnya. Tapi pertanyaannya, kenapa mesti ganti warna kulit? Nah, ini kan pertanyaan besarnya. Ya orang langsung menduga-duga dong, langsung punya banyak asumsi dan lain-lain dong. Yang paling umum adalah ya mau nggak mau adalah ikut arus DIE ya, DIY, kok DIY apa? DIE. Jadi mesti ada orang kulit hitamnya gitu untuk menyeimbangkan inclusivity dan equality dan diversity. Ya nggak ada jawaban lain gitu, biar ada orang kulit hitam aja. Bukan karena ada interpretasi khusus, bukan karena ada pendekatan khusus, tapi karena biar ada orang kulit hitam aja. Ini adalah alasan yang menurut gue paling kurang sih untuk diterima dan sangat-sangat mengganggu sekali. Menurut gue sayang banget kalau memang bener alasannya ini gitu. Karena kalau gue jadi pemerannya gue akan agak sedikit bete sih, karena gue dimasukin bukan karena gue jago acting, tapi karena mesti perlu orang kulit hitam. Dan itu berat banget gak sih? Kayak gitu loh. Dan lu tahu gitu lu bakal jadi center of attention, dan jadi ya kalau lu works out sih oke ya. Kalau nggak works out, ya karena tahu gak banyak orang pasti nerima hal kayak gini, dan itu
Ya kalau menurut gue sih agak kurang ya. Alasan berikutnya ini alasan yang agak berpositif thinking gitu, karena memang perlu adanya refresh atau mempertahankan cerita-cerita lama dengan hal yang lebih relate di keadaan sekarang gitu. Kalau ada penyesuaian-penyesuaian yang kayak gitu yang dalam artian untuk demi menyesuaikan dengan market dan bagaimana, ngerti gak sih lo, beda ya. Kalau yang satu tadi kan dipaksakan karena adanya begitu. Kalau yang ini emang ada semacam kesadaran bahwa harus ada yang disesuaikan demi disesuaikan dengan market dan zaman yang sekarang gitu. Ngerti gak sih? Beda ya, menurut gue itu beda gitu. Dan ini ya itu masih lebih mending lah. Tapi ya apa gitu, gue pengen nunggu banget kenapa Snape harus jadi orang berkulit hitam gitu. Kayak apa yang mau ditanamkan, pesan apa yang pengen disampaikan gitu. Nah yang terakhir menurut gue adalah yang paling wadidaw, yaitu adalah dirubah warnanya menjadi hitam karena marketing stunt atau buat ramein aja, karena mereka udah tahu, mereka udah belajar, karena seri-series yang tiba-tiba ada pergantian warna kulit pasti menjadi perbincangan di internet yang rame dan akan naikin namanya, walaupun belum tentu berujung ke sales yang lumayan. Itu buat gue sih paling wow. Wow, low gak sih? Low banget gak sih? Kayak, lu manfaatin kontroversi dan lain-lain, terus lu ngorbanin sosok orang kulit hitamnya ini yang gantiin Snape, dan jadi kayak, aduh, kacau balau sih. Dan sampai sekarang belum ada korelasinya loh dengan mengganti ini dapat meningkatkan sales, meningkatkan conversation bener, tapi sales nggak ada bukti konkretnya gitu yang benar-benar bikin ganti warna kulit maka akan profit. Dan para fans di Twitter pun ya bener-bener ngamuk gitu dengan pergantian kulit ini, dan mereka tuh langsung kayak nggak terima, banyak banget. Gue akan bacain beberapa. I really think this is intentionally rage bait, the new marketing hack. Iya, seperti yang tadi gue bilang kan, kayak sengaja gitu, bukan demi nyesuaiin nama zaman atau lain-lain, emang biar jadi conversation aja, biar rame gitu, dan entah jadi sales apa enggak nantinya, gue sih sangat meragukan. This is peep. Do you all not know how Snape was described in the books? This make absolutely no peep sense and shouldn't be happen. Nah ini mungkin teman-teman yang Potterhead bisa mulai jelasin di bawah bagaimana Snape itu yang mau nggak mau akan mesti white man, dan apakah pergantian warna kulit ini benar-benar berdampak ke backstory-nya dan lain-lainnya. Silakan banget loh, karena ini yang menurut gua harus dibaca sama banyak orang, karena ini perspektif fans sangat penting banget gitu. Apakah akan berdampak sefatal itu ke dalam inti cerita, atau ini adalah refreshment yang ditunggu-tunggu sama para fans? This peep make no peep sense and support what people in the industry have been saying about producer and director not familiarizing themselves with the source material. Gue adalah orang yang menunggu gebrakan. Gue tahu ada yang sometimes kalau lu sesuai sama source material jauh lebih bagus, kalau lu interpretasi ulang jauh lebih bagus juga, atau kebalikannya malah kacau. Dan maksudnya gini, banyak orang yang apa-apa mesti sesuai sama source material. Gue bilang nggak semuanya. Oke, contoh kalau lu nonton The Boys itu sangat-sangat tidak sesuai sama source material. Kalau lu baca komik The Boys, lu bakal kayak beda banget. Dan terbukti seriesnya jauh lebih bagus dan jauh lebih bisa diterima oleh banyak orang daripada komiknya. Tapi ada juga tuh kayak contoh Bad atau Kaki Gurui di Netflix kan, yang mau beda tapi jatuhnya orang-orang jadi malah gak suka, jadi malah kayak sebel gitu. Dan ini mungkin jatuh ke yang akan poin keduanya gitu, gak sesuai sama source material, bukannya malah makin senengin dapetin penonton baru sehingga orang kepo sama original source-nya, tapi malah jadi kayak malas nontonin. Jadi gue orang yang percaya bahwa terserah orang interpretasinya kayak gimana. Gue malah orang yang lebih prefer nyari interpretasi orang gitu loh. Seru tau ngelihat interpretasi orang terhadap karakter ini itu lebih kaya secara kreativitas menurut gue. Jadi trust the source material apa enggak itu bukan jadi sebuah dosa atau apa di otak gue, tapi gue lihat hasil akhirnya itu jadi sebagus apa enggak. Dan ini masuk ke argumen gue berikutnya sebagai orang yang gak ngefans sama Harry Potter, tapi cukup ngikutin lah beberapa filmnya gue nonton. Kayak semua filmnya gue tonton, sorry ya. Tapi ya gue gak baca semua bukunya. Namun menurut gue yang paling berat adalah bukan masalah warna kulitnya, tapi apakah lu bisa mengalahkan level acting almarhum Alan Rickman. Dah, itu aja argumen gue. Bisa gak lu? Ya, mau warna kulit lu apa? Can you beat his performance? Man, kalau lu nontonin film dia, ya nggak hanya Harry Potter doang, you know what I'm saying. Lu paham banget apa yang gue maksud. It's not about warna kulit, it's about the skill menurut gue sekarang. Lu bisa kalahin Alan Rickman, wow. I don't know. Dan menurut gue ya kalau misalnya lu bisa ya lu deserve ya. Emang itu berarti jatah lu, emang itu kemampuan lu dah. Tapi ya ini argumen gue pribadi gitu. Gue lagi nggak peduli sama warna kulitnya, gue lebih peduli sama skillnya. Sejauh apa lu bisa ngalahin The Legend.
Tapi bagaimana kalau menurut kalian para Potterhead, para fans, atau kalian yang juga ngikutin, bisa komen di bawah, mau koreksi, mau tambahin informasi, mau coba kasih opini, silahkan banget di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini yang lagi rame di internet dan mau support gua, lakuin dong, simple banget, tinggal klik tombol subscribe. Buat yang belum tahu, gua itu upload video sehari 1, bayangin. Dan kalau kalian masih mau dengerin omongan gua, nemenin hari kalian sambil masak, sambil makan, sambil kerja, ke channel gua aja, terus kalian cari-cari, klik videonya yang belum kalian tonton. Dan ya, itulah dia seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and avocadabra. Gue main yang games, tau gak sih? Dan avocadabra all the way. Fun fact, gue Slytherin. Gak tahu kenapa dapat itu. Am I?